Pak Mil dan Bu Mil, apa ngidam teraneh yang pernah dialami? Kali ini, Bapak sudah ngumpulin keinginan paling ajaib calon ortu. Ada Bu Mil yang minta bubur ayam di mangkok ayam jago. Yang ngidam makan bubur tapi mangkoknya di mangkok ayam. Sampai ada yang ngidam minta jalan tengah malam sendirian. Apa? Apa sih sebenarnya yang ada di balik keinginan bionnya Bu Mil ngidam? Sampai ke mall cuma buat nyium wangi sepatu. Ekspresinya puas bagete. Halo bapak-bapak dan bunda-bunda, kembali lagi di Si Paling Bapak. Mana nih suaranya bapak dan bunda yang lagi nunggu kelahiran bayinya? Momen kehamilan emang jadi salah satu momen yang sangat mengesankan banget ya. Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes! Gak cuman buat bunda, buat bapak-bapak juga ya pastinya. Apalagi pas lagi ngelewatin masa-masa ngidam. Yang gak jarang bikin para bapak-bapak baru tuh geleng-geleng kepala ngeladeninnya. Pak, Bun, sering gak sih dengar permintaan ngidam Bu Mil yang di luar nurul sampai bikin para bapak gak habis fikri? Contohnya kayak cerita ngidam Bu Mil yang satu ini nih, Pak Bun. Di Sidoarjo ini, ngidam pengen naik motor polisi Pak En Bun. Dengan sangat mandiri, si Bu Mil nekat datengin pos polisi terdekat buat penuhin rasa ngidamnya. Ya ampun, itu si bayi dalam perut udah gak sabar pengen cepet-cepet jadi polisi apa gimana ya? Tapi, demi alasan kemanusiaan, seorang anggota polisi yang berjaga mau nurutin ngidam si Bu Mil. Dengan ngeboncengin si ibu keliling-keliling naik motor patroli. Padahal si ibu usia kehamilannya udah lumayan besar loh, tapi nekat buat naik motor patroli. Si ibu kelihatan seneng banget ya Pak, Bun, tapi tetap aja ngeri-ngeri sedep ya ngidamnya. Kalau ngidamnya pengen naik motor polisi kayak Bu Mil yang tadi sih, masih bisa lah ya dinegosiasi. Kalau ngidam yang paling sering kita denger, paling seputar pingin makan, ini, itu, di jam-jam yang gak semestinya. Tapi kalau ngidamnya udah nyerempet ke hal yang mistis, Pak Su kudu piye ya Pak Bun? Cerita Bu Mil yang satu ini bertolak belakang banget sama cerita Bu Mil di Sidoarjo tadi. Belum lama ini, beredar video di media sosial TikTok yang dibagikan oleh akun Horeamisme. Isi videonya menceritakan kalau sang istri yang bernama Aini punya tabiat yang gak wajar selama kehamilannya. Kata Bapak Kiki, kebiasaan itu dimulai dari usia kehamilan 3 bulan. Gak cuma jalan-jalan di sekitar rumah tengah malam, Bunda Aini juga ngidam jalan-jalan ke pantai di jam tengah malam. Dan yang bikin ngeri, kalau ngidam itu gak dipenuhi, Bunda Aini bakalan kejang-kejang. Gara-gara ngidam anehnya itu, Bunda Aini jadi trending di sosial media tuh Pak Bun. Usut punya usut, menurut keterangan Bunda Aini sendiri, ternyata Bunda Aini diikuti sama sesosok makhluk gaib tuh. Ternyata keluarga aku dari luhur-luhurnya banget tuh ada pernikahan antara manusia dan jin. Nah, jin yang ada di Pulau Majeti ini. Wah, ini sih fix ngeri abis. Tapi, dari berbagai ngidam Bunda Aini yang bikin merinding diskon nih Pak Bun, ternyata Bunda Aini juga masih ngerasain ngidam yang unik dan gak horor juga. Selama hamil, Bunda Aini ternyata seneng main salon-salonan sama Bapak Kiki. Hahaha, Pak Kiki, turutin aja ya. Daripada Bunda Aini minta main ke pantai tengah malam, mending gini kan Pak ngidamnya. Hahaha. Emang ya,
Urusan ngidam si Bumil emang gak jarang bikin pasu-pasu kebingungan. Apalagi buat para bapak baru, pasti banyak yang kelabakan ngeladenin ngidam si Bumil. Dan gak jarang juga, bunda-bunda yang lagi ngidam ini bikin bapak pusing buat penuhin yang dimau sama bunda. Kayak postingan TikTok dari akun @ojankeke. Bunda Keke bilang pada Bapak Ojan, katanya pengen makan bubur ayam pagi-pagi. Sederhana ya Pak, Bun ngidamnya. Eits, tapi tidak sesederhana itu ngidam seorang Bumil. Bunda Keke minta bubur ayam, tapi mangkoknya harus yang gambar ayam jago. Nah loh. Ada yang ngidam makan bubur tapi mangkoknya di mangkok ayam. Ya, kalian tahu gak sih yang mangkoknya tuh harus ada gambar ayam nih, nanti aku taruh sini teng. Yang kayak gitu pengennya. Di mana carinya? Ada di tukang bubur. Akhirnya nemu. Mangkoknya ada ayamnya. Kamu mau minta yang ada mangkok ada ayamnya? Ini yang kamu cari itu. Ngidam. Untung dapet tuh bubur ayam dengan mangkok ayam jagonya. Karena kata mitos yang beredar, kalau ngidam nggak terpenuhi, nanti anaknya ngiler. Nice. Bunda Keke kalau ngidam rada ngadi-ngadi nih ya kalau dilihat-lihat. Abis bikin Bapak Ojan bingung gara-gara mangkok ayam jago, sekarang Bunda Keke ngidam lihat Bapak Ojan naik wahana di taman hiburan. Ketika istri ngidam suami Naik wahana itu dong yang seluncuran, yang warna-warni. Ih, ayolah. Bunda Keke bener-bener ya. Bapak Ojan lagi nahan sakit perut tuh Bun. Ini sih kayaknya kesempatan buat Bunda Keke ngerjain Bapak Ojan deh. Bunda Keke puas banget lagi tuh ngetawain Bapak Ojan. Gak kalah bikin repot dari Bunda Keke, ngidam Bumil yang satu ini agak lain nih Pak En Bun. Ternyata ada loh Pak En Bun, Bumil yang ngidam pengen cium aroma-aroma khas. Kayak video yang di-share sama @yusraliza di TikTok. Jadi, istri Bapak Yusraliza ini ngidam pengen nyium aroma khas dari karet sendal atau sepatu baru. Aroma bensin, sampai pengen nyemilin es batu. Loh, gak bahaya tabun? Tapi Pak, kalau sampai Bumil ngidam cium aroma bensin, sebaiknya jangan diturutin ya. Karena aroma bensin terlalu kuat, takut membahayakan Bumil dan debaynya. Nah, yang satu ini lain banget sama bunda-bunda yang tadi kita lihat videonya nih Pak Bun. Tadi Yakub sudah ucapkan semuanya bisa dikabulkan oleh Tuhan. Semoga kita bisa menjadi keluarga yang selalu di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Siapa sih yang gak kenal artis cantik Jessica Mila? Istri dari Yakub Hasibuan, putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan. Saat ini, Jessica Mila sedang mengandung anak pertama mereka yang sudah menginjak usia kehamilan 7 bulan. Terlihat dari digelarnya acara Mambosuri atau acara 7 bulanan ala suku Batak. Pak Bun, selama 7 bulan kehamilannya, Bunda Jessica Mila katanya gak pernah sekalipun ngerasain yang namanya ngidam loh. Yang bikin bingung, kata Bunda Jessica, yang ngerasain ngidam malah Bapak Yakub. Kok bisa ya Pak Bun? Kata Bunda Jessica, Bapak Yakub jadi sering BM alias banyak mau, terutama dalam hal makan. Bapak Yakub ngidam makan hotpot dan shabu-shabu hampir tiap minggu tuh. Ini yang hamil siapa ya? Ternyata, kondisi yang dialami sama Bapak Yakub ada penjelasannya secara ilmiah loh Pak En Bun. Katanya sih, kalau ada Bumil tapi malah palsu yang ngidam, itu salah satu kondisi kalau si bapak bisa ngerasain apa yang Bumil rasakan selama kehamilan. Apakah ini bentuk level up dari sebuah keromantisan, Pak Bun? Hahahai. Aduh, ada-ada aja ya, Pak Bun. Cerita ngidam Bumil-Bumil zaman sekarang. Ada yang cerita ngidamnya mirip sama cerita tadi nggak nih? Hehehe. Jangan kemana-mana dulu ya, Pak En Bun. Habis ini, masih ada lagi video-video menarik seputar ngidam. Mulai dari jenis-jenis ngidam, sampai penjelasan ngidam secara ilmiah. Penasaran kan? Makanya tetap diisi paling bapak ya.
paling Bapak balik lagi. Gimana Pak, Bun? Setelah lihat drama-drama pengidaman para bumil di segmen sebelumnya, lumayan bikin geleng-geleng gak sih? Hehehe. Tapi, ngidam emang identik sama hal-hal yang unik kan? Munculnya nggak bisa diprediksi loh. Ada yang ngidamnya dimulai dari awal kehamilan, bahkan ada yang sampai trimester akhir loh Pak Bun. Pasti pada penasaran kan, sebenarnya fenomena ngidam ini apa sih? Kenapa ada fase kayak gini di dalam masa kehamilan? Seorang dokter spesialis kandungan menjelaskan fenomena ngidam dari kacamata kedokteran. Melalui akun TikTok-nya @doktercaput, Dokter Caput jelasin kalau ternyata ngidam itu ada hubungannya dengan faktor psikologis bumil. Kok bisa? Disimak videonya sampai habis ya Pak En Bun. Ada sesuatu hal yang diinginkan, yang harus dipenuhi. Dan ini dominan dipengaruhi karena faktor psikologis dari seorang ibu hamil. Bagaimanapun juga seorang ibu hamil dan rata-rata dalam kehidupan kita, manusia semuanya ingin dihargai, ingin diperhatikan. Salah satunya ibu hamil tersebut. Ibu hamil tentunya ingin diperhatiin sama keluarganya, khususnya suaminya. Disinilah ada yang namanya keinginan-keinginan tertentu yang harus dipenuhi oleh suaminya. Itu dari faktor psikologis. Tidak ada penelitian yang menyatakan kalau apa yang diinginkan dari ibu itu tidak dipenuhi akan mempengaruhi bayinya menjadi tidak bagus atau sakit. Justru disinilah kita harus memberikan proses pendidikan awal bahwa tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Tuh Pak, ternyata bumil yang lagi ngidam itu ada rasa ingin diperhatikan lebih intens, terutama oleh Pak Su. Malah, kata dokter Caput, ngidam gak ada pengaruh apa-apa terhadap bayi yang dikandung. Yuk bisa yuk Pak, lebih perhatian lagi sama bunda-bunda. Apalagi yang istrinya lagi hamil tuh. Tapi, gak cuman karena faktor psikologis. Ternyata, ngidam juga bisa muncul karena faktor hormon dari bumil. Atau tanpa disadari, si bumil sedang kekurangan nutrisi. Tapi salah satunya disebabkan karena perubahan hormon atau mungkin juga karena kekurangan nutrisi. Misalnya saat bumil lagi ngidam makanan tertentu, yaitu karena lagi pengen aja. Jadi muncul keinginan untuk makan sesuatu. Tapi kalau ibu mulai mengidam yang aneh-aneh, contohnya kayak pengen makan es batu, pengen ngunyah karet gelang, atau bahkan kayak Britney Spears yang pengen makan tanah, boleh deh curhat ke dokter objinnya, karena jangan-jangan ibu kekurangan zat besi loh. Ya, dokter bisa aja. Masa ngidam makan karet ban sih, Dok? No! God, please, no! No! Emang boleh sengidam makan karet ban itu? Pak En Bun, itu tadi penjelasan soal ngidam menurut ahlinya. Tapi, emang hamil dan ngidam adalah dua hal yang nempel banget sama yang namanya mitos. Bener gak sih, Pak En Bun? Salah satu yang paling kita dengar adalah ngidam gak diturutin, kan bayinya jadi ngeces. Ya kan? Beneran ngaruh apa enggak, hayo? Ternyata jawabannya adalah mitos. Penyebab dari bayi yang ngeces itu adalah hal yang wajar, dikarenakan bayi belum bisa mengontrol air liur yang keluar dan juga belum bisa belajar menelan air liur, sehingga terjadilah air liur yang keluar atau menetes. Gak ngaruh sama sekali ya Pak En Buns. Jadi jangan khawatir kalau nanti bayinya lahir dan ngeces. Itu bukan karena ngidam bumil nggak kesampean, tapi emang itu adalah hal yang wajar terjadi pada bayi ya Pak Buns. Tapi ternyata mitos-mitos tentang ngidam itu banyak banget loh Pak En Bun. Kayak yang disebutkan sama Bunda @Amanda Kohar lewat akun TikTok-nya. Mitos bumil ngidam, Cek. 1, lek ngidamnya nggak dituruti nanti bayinya bakal sering ngeces atau ngileran. 2, aneh istri sing hamil tapi suami jadi ikutan ngidam. Ya apa sih Pak Mil ini? 3, lek bumil ngidam makanan asin asem katanya si babynya cowok. 4, lek bumil ngidam makanan manis katanya si babynya cewek. Banyak banget ya mitosnya. Tapi ternyata seleb Nikita Willy juga ngalamin perubahan keinginan dalam hal makanan waktu hamil baby Isa Sander. Sampai-sampai dibikin parodi sama seorang konten creator TikTok, Bapak _Rizal. Gak ngidam apa-apa sih.
Gak ngidam, yang bener lu. Nggak ngidam apa-apa, cuma biasanya aku dulu suka banget makan manis kan. Oh, terus? Tapi karena kehamilan sekarang katanya anak laki-laki tuh malah jadi nggak doyan manis, bener nggak sih Bun? Ya, Neng, lu masih mending kagak doyan manis. Gue waktu hamil si Maghrib loh, gue jadi kagak doyan sama laki gue. Aku malah nggak doyan manis sama sekali, aku sukanya gurih, aku sukanya pedes. Ya gue juga jadi nggak doyan acan tuh sama laki gue, bapaknya si Maghrib. Kalau bukan gara-gara Raja Walinya nyangka ke rumah, ya nggak tahu dah sekarang jadi apa. Asik banget ya ngelihat bumil-bumil lagi pada ngerumpi gitu. Pak En Bun, kalau Bunda Niquil katanya nggak ngalamin ngidam-ngidam tuh. Tapi rasa suka terhadap rasa jadi berubah. Yang tadinya lebih suka makanan manis, semenjak hamil malah lebih suka makanan yang lebih gurih atau asin. Kalau kata mitosnya, kalau anak yang dikandung adalah cowok, emang pengennya makan yang asin-asin terus. Bener gak sih itu? Mending kita cari tahu jawabannya yuk, lewat video yang diunggah sama akun TikTok Mama Wei berikut ini. Moms, ini dia jenis-jenis ngidam pada ibu hamil. Yang pertama, mengidam makanan yang asin seperti keripik atau makanan yang digoreng. Kalau Moms termasuk dalam jenis ngidam satu ini, maka Moms kekurangan zodium. Yang kedua, makanan asam dan pedas. Bumil yang ngidam makanan pedas dan asam benar-benar membutuhkan rasa yang benar-benar berbeda untuk mengatasi perubahan indera pengecatan. Yang ketiga, jenis ngidam lainnya adalah coklat. Jenis ngidam seperti ini sedang menandakan kekurangan magnesium dan kadar gula yang rendah. Nah, dapat kan jawabannya? Ternyata, bukan karena berhubungan sama si debai dalam perut, tapi ngidam makanan dengan rasa tertentu ternyata jadi salah satu sinyal kalau tubuh bumil sedang membutuhkan asupan mineral tambahan. Ngidam di masa kehamilan emang udah jadi hal yang lumrah ya Pak En Buns. Pasti banyak banget bumil yang suka ngidam rujak, makanan-makanan pedas yang kadang tarak pedasnya melebihi ketika sebelum hamil. Sebenarnya, ngidam makanan tertentu nggak akan beresiko untuk bayi yang dikandung kalau bumil bisa mengelola ngidam tersebut dengan baik. Yang jadi masalah, kalau makanan yang dimakan adalah makanan dengan kalori yang tinggi, tapi tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan saat hamil. Akun TikTok @holyfit.id kasih penjelasan tentang ngidam yang ternyata bisa jadi bahaya buat bumil dan bayinya. Menurut penjelasan akun @holyfit.id, seringkali bumil ngidam makanan yang serba manis atau yang berlemak tinggi. Dengerin ya bumil-bumil semuanya, makanan manis dan berlemak tinggi bisa bikin berat badan bumil dan bayi berlebih, yang nantinya bisa mempengaruhi proses kelahiran. Kalian tahu nggak, terkadang ibu hamil itu ngidam makanan-makanan yang kurang sehat, seperti apa? Junk food, manis-manisan, dan berlemak tinggi, yang membuat berat badan ibu berlebih, serta mengakibatkan janin terlalu besar di dalam. Dan itu bisa mempengaruhi proses kelahiran loh, Moms. Nah, supaya ngidam makanan gak jadi beresiko untuk kesehatan bumil dan debaynya, ada beberapa hal yang bisa bumil lakukan. Contohnya, usahakan selalu sarapan sebelum memulai kegiatan dan juga rutin olahraga. Olahraga untuk bumil gak cuman untuk mencegah resiko karena makanan yang dikonsumsi loh Pak En Bun, tapi juga untuk membantu mempermudah proses melahirkan. Pertama, jalan jongkok. Bumil bisa berjalan dengan cara berjongkok dan tangan dipegangin seperti ini ya Bun. Bunda juga bisa meminta tolong pada Pak suami. Yang kedua, yaitu gerakan squat. Bumil bisa melakukan gerakan squat seperti ini, dan gerakan ini juga Bunda bisa meminta bantuan pada Pak suami ya untuk pegangin tangan Bunda seperti ini. Yang ketiga, yaitu gerakan senam. Gerakan ini untuk memperkuat otot tubuh bumil. Bunda bisa loh melakukan gerakan senam secara perlahan dengan membuka kaki selebar bahu dan tangan dilebarkan kanan-kiri. Gerakan olahraganya juga simpel-simpel dan gampang banget buat dipraktekin di rumah loh. Bisa dilakukan bareng sama Pak Mil di rumah. Selain bermanfaat buat kesehatan kehamilan, olahraga bareng Pak Mil dan Bu Mil juga bisa bikin tambah romantis dong pastinya. Hehehe. Oh iya Pak Bun, Bunda Jessica Mila juga sudah mulai rutin ngejalanin couple prenatal yoga loh. Namanya juga couple ya Pak Bun, jadi yoganya dilakukan berdua bareng sama Pak Su dong ya. Selain sehat, dapat juga kan romantisnya. Jujur, siapa yang iri sama keromantisan Pak Mil dan Bu Mil ini? Hehehe. Pak En Buns, ngidam emang hal yang umum dan wajar banget, yang pasti dialami oleh hampir seluruh bunda yang sedang hamil.
Ngidam juga sebaiknya jangan dianggap sebagai sesuatu yang buruk ya Pak. Nikmati saja masa-masa ngidam, karena ngidam adalah salah satu bagian dari proses kehamilan yang membahagiakan. Bikin palsu kewalahan sedikit, karena penuhin ngidam bunda, gak apa-apa dong ya, hehehe. Buat para bapak, jangan bete ya kalau istrinya ngidam yang bikin bapak bingung. Usahain buat penuhin ngidam si bunda, biar bunda tetap happy ngejalanin hari-hari semasa hamil. Sampai juga di akhir acara ini nih Pak and Buns. Jangan sedih, si paling bapak pasti kembali lagi. Pastinya dengan macam-macam tema dan pembahasan yang lebih menarik lagi. See you next episode ya Pak and Bun.